Oke, hari ini kita akan bahas melanjutkan metode kriptografi yang lain. Namanya adalah electronic code block sama chipper blockchaining. Electronic code block dan chipper blockchaining termasuk algoritma block chipper. Maksudnya apa? Block chipper adalah algoritma enkripsi yang akan membagi-bagi plain text yang akan dikirimkan dengan ukuran tertentu yang disebut dengan blok. Hampir mirip seperti one time pad kan kita per blok gitu ya, atau per karakter dengan panjang T. Dan setiap blok dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Pada umumnya, blok chipper memproses plain text dengan blok yang relatif panjang, lebih dari 64 bit. Penggunaan enkripsi dengan panjang lebih dari 64 bit ini digunakan untuk mempersulit penggunaan pola-pola serangan yang ada untuk membongkar kunci. Algoritma block chipper merupakan skema algoritma sandi di mana plain text dibagi-bagi dengan ukuran tertentu atau dibagi per blok dengan panjang T, dan setiap blok nanti akan dienkripsi menggunakan kunci yang sama. Untuk menambah kehandalan algoritma ini, dikembangkan beberapa tipe proses enkripsi. Jadi ada beberapa tipe proses atau algoritma atau langkah-langkah enkripsinya itu berbagai macam tipe atau model. Ada electronic code blocks, ada chipper blockchaining, ada output feedback sama chipper feedback. Ini yang kita bahas hari ini yang pertama dulu, yaitu electronic code block. Secara ininya hampir mirip seperti one time pad sih. Nanti kita akan menggunakan gerbang logika XOR untuk mendapatkan ciphertextnya dari plain text dan kunci. Nah, pada model ini setiap blok plain text dienkripsi secara individual dan independen menjadi blok ciphertext. Penulisan rumusnya, enkripsi ECP dinyatakan sebagai berikut. Yaitu ciphertext ke I sama dengan enkripsi dikali plain text ke I, dan deskripsinya sama. Ini untuk di proses formula rumusnya. Istilah kode blocks, kode books di dalam ECP muncul dari fakta bahwa karena blok plain text yang sama selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama, maka secara teoritis dimungkinkan untuk membuat buku kode plain text dari ciphertext yang berkoresponden. Pada masa operasi elektronik kode book, sebuah blok input plain text dipetakan secara statistis ke sebuah blok output ciphertext. Ada yang izin lewat WA. Oke. Sehingga tiap plain text yang sama akan menghasilkan ciphertext yang selalu sama pula. Sifat-sifat dari mode operasi ECB, Electronic Code Books, sederhana dan efisien, memungkinkan implementasi paralel, tidak menyembunyikan pola plain text. Skema dari mode operasi ECB dari garis sebagai berikut: sender, plain text, enkripsi sama ciphertext, receiver, ciphertext, enkripsi sama plain text. Nah, ini kalau digambarkan ya, Electronic Code Book mode encryption. Ada plain text, kita punya key, ini ciphertextnya, block cipher encryption, plain text, block cipher encryption, ciphertext. Ya sama, ini tiga-tiganya. Semakin besar ukuran blok, semakin besar pula ukuran buku kodenya.
Misalkan jika blok berukuran 64 bit, maka buku kode terdiri dari 2 × 64 dikurangi 1. Setiap kunci mempunyai kode yang berbeda. Contoh proses enkripsi. Langsung ke contohnya saja. Biar mudah. Plain text dalam biner ya. Contohnya kita punya teks gitu kan. Teksnya kita convert ke ASCII, ASCII-nya kita convert ke biner. Ini semuanya sudah jadi biner ya. Plain text dalam biner ini contoh dari sebuah plain text. Misalkan kuncinya yang digunakan adalah panjangnya juga 4 bit. Contohnya ini plain text-nya, terus kuncinya itu hanya 4 bit. Kuncinya itu hanya satu karakter 4 bit. Contoh kuncinya adalah 1011 atau dalam heksadesimal adalah B. Kalau dikonversi ke bilangan desimal berbasis heksadesimal. B itu apa? 11 atau 10 ya? Karena key yang digunakan terdiri dari 4 bit, karena panjang key-nya ini 4, maka plain text-nya ini kita bagi menjadi 4 blok, 4 bit per blok. Berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi 5 blok. Satu bloknya 4 bit. Yaitu 1010, 0010, 0011, 1010, 100. Nah, kenapa ini kita pisahkan 44? Ya karena panjang kuncinya adalah 4. Atau dalam notasi hex adalah, nah kalau ini kita convert ke dalam heksadesimal, 1010 itu A, 0010 itu 2, 0011 3, 1010A, 1001 itu 9. Ini kalau di-convert ke heksadesimal. Nah, proses enkripsinya bagaimana? Cara mengenkripsi adalah menggunakan XOR seperti yang kita lakukan pada OneTempad. Kita XOR-kan blok plain text dengan PI dan dengan kuncinya. Kemudian geser secara wrapping bit-bit dari PI satu posisi ke kiri. Maksudnya bagaimana? Plain text-nya sama seperti kemarin. Terus kuncinya kan sama ya. Kita lakukan XOR. 1 kali 1 sama dengan 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Kita akan mendapatkan hasil XOR-nya. Kalau kemarin di OneTempad, di sini selesai. Nah, kalau di Electronic Code Block, setelah kita mendapatkan hasil dari XOR, kita geser ke kiri 1. Wrapping ya istilahnya. Jadi bukan digeser semuanya, yang digeser itu per blok. Sebenarnya blok pertama 0010, yang paling akhir kita majukan 1. Jadi kita geser ke depan 1, yang paling depan mundur ke belakang. Jadi pergeserannya itu per blok. Geser 1 bit ke kiri. Per blok. Kalau sudah, baru kita konversikan biner ini ke dalam bilangan heksadesimal. Kalau ini dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal, maka akan menjadi 2, 3, 1, 2, 4. Seperti itu. Oke? Cukup jelas? Ada pertanyaan mungkin? Kira-kira ada pertanyaan? Sebelum nanti mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman. Aman Pak, aman Pak. Aman ya? Ya itu saja sih sebenarnya materinya. Materi selanjutnya itu nanti kita bahas yang ini, CBC, OFB, dan CFB. Keuntungan mode ECB ini adalah setiap blok plain text dienkripsi secara independen, maka kita tidak perlu mengenkripsi file secara linear. Jika satu atau lebih bit pada ciphertext mengalami kesalahan, maka kesalahan ini hanya mempengaruhi ciphertext yang bersangkutan pada waktu deskripsi. Kelemahannya, karena bagian plain text sering berulang, maka hasil enkripsinya menghasilkan blok ciphertext yang sama. Ya, pihak lawan dapat menganalisis ciphertext untuk membodohi dan mengubah nilai pesan. Nah,
Untuk mengatasi kelamaan ECB digunakan cara-cara sebagai berikut. Menggunakan ukuran blok yang lebih besar, mengatur enkripsi tiap blok individu tergantung pada blok-blok sebelumnya. Baru kemudian kita masuk ke cipher block chaining. Cipher block chaining kita bahas minggu depan aja. Oke. Tugasnya tetap dikerjakan yang kemarin, yaitu menyelesaikan one time pad-nya ya. Oke, yang nggak datang silakan dibaca materinya, dipahami. Di situ ada tulisan tugasnya. Di sini saya tambahin sih, contoh output tugasnya. Tugas silakan buat program utuhnya untuk one time patch. Contohnya plain text, terus di kuncinya crash. Hasil enkripsinya ini, hasil deskripsinya ini. Digunakan buat program dalam bahasa pemrograman Python. Oke, Baik, Pak. kira-kira ada pertanyaan? Pak, maaf, Pak. Yang untuk tugas pertama waktu itu saya udah direvisi, cuma belum dinilai, Pak. Ya, nanti saya nilai lagi. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ansor. Udah selesai belum Ansor? Kemarin datang soalnya. Nggak ada suaranya. Sambil kerja kayak itu, Pak, si Ansor. Oh gitu. Oke, saya harap ini semester 7 konsentrasi jaringan komputer. Saya harap nanti dari sekarang tentukan topik penelitiannya, topik tugas akhirnya, skripsinya yang harus berhubungan dengan konsentrasi yang kalian ambil. Tentukan dari sekarang, konsultasikan dengan dosennya, sehingga apa? Sehingga nanti di semester 8, di awal semester kalian langsung milih dosen pembimbing, langsung dikerjakan. Kalau bisa sih nyicil dari sekarang. Maksudnya konsultasi dari sekarang, walaupun belum ditentukan dosen pembimbingnya. Kalian tentukan topiknya, konsultasikan dengan dosen yang kalian bisa komunikasi, terus dicicil programnya setengah 20-30% gitu ya. Kenapa? Karena saya yakin sih mahasiswa Pelita Bangsa itu kalau ngerjain skripsi 1 semester nggak cukup. 1 semester itu pendek ya, cuma 16 pertemuan. Kalau di perkuliahan kan 16 pertemuan ya. 16 pertemuan kalau dibagi 4 itu kan, dibagi 4 1 bulan itu kan cuma 3 bulanan. 4 tambah 4, 8. Idealnya 1 semester itu 6 bulan. Itu kalau secara teori. Tapi faktanya kan, dipotong nanti ada pendaftaran skripsi, ada proses-proses. Waktu untuk mengerjakan skripsinya itu paling cuma 2 bulan, 3 bulan. Jadi kalau kalian mengandalkan semester 8 ngerjain, ya kecuali kalau skripsinya asal-asalan gitu ya. Ya bisa-bisa aja. Tapi saran saya dicicil dari sekarang. Maksudnya tentukan topik penelitiannya yang kalian pelajari dan ada hubungannya dengan jaringan komputer, cari jurnal yang terkait. Jurnal itu tujuannya untuk apa? Jurnal itu tujuannya untuk apa ya? Semuanya kalian pengen ke Bandung gitu kan. Karena kan pasti nanya temennya kan. Nanti langkah-langkahnya, arah-arahnya. Nah, jurnal itu tujuannya untuk itu. Untuk langkah-langkahnya, apa yang dikerjakan. Di jurnal itu kan disebutkan langkahnya, metode penelitian, penulisan kesimpulannya. Itu diambil, ditiru untuk dibuat laporannya deskripsi. Jurnal itu jadikan patokan. Bukan ditiru tulisannya letterlek, tapi formatnya. Ya, yeah. Kalau saya pengen penelitian tentang implementasi kriptografi, ya saya cari penelitian tentang implementasi kriptografi, saya baca judulnya, penulisan pendahuluannya, penulisan latar belakangnya, penulisan metode penelitiannya, gitu kan. Baru kemudian ditiru.
tinggal diganti, disesuaikan topiknya. Udah selesai gitu, mudah. Ya. Saya kira itu saja perkuliahan kita hari ini. Saya harap sih nanti di akhir perkuliahan di semester ini masing-masing menentukan topik penelitian skripsinya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.